Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ronald Adrian. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan lab 8.6.7 berkaitan dengan pembuatan script Python untuk memanage Webex Team ya. Nah, yang perlu kita siapkan di sini adalah device. Nah, device-nya sudah siap di sini. Kemudian kita login ke Webex ya. Nah, kita bisa menggunakan Chromium ini, sudah saya siapkan juga login. Dan kemudian kita bisa mengakses di bagian documentation di sini untuk mendapatkan token ya nantinya dan juga mengeksplor API. Nah, yang pertama kita explore dulu API-nya. Nah, ada di API reference di sini. Dan kemudian kita bisa scroll ke bawah nanti yang akan kita pakai di sini ada membership ya ini membership. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk API-nya. Kemudian ada message ya. Nah, kita bisa menggunakan ini juga nanti. Kemudian ada people. Ya, nah kita juga bisa menggunakan ini dan juga room ya di sini. Nah, oke. Kemudian ketika kita pengen mengakses token ya, token kita ada di getting started yang ada di atas, kita balik lagi ke atas. Dan kemudian kita ke bagian account and authentication yang ada di sini. Nah, ini tokennya kita ya. Nah, kita klik dulu copy. Nah, copy token. Ya. Dan kemudian akan saya save dulu di Notepad ya untuk tokennya. Ya, mana Notepad saya? Ya, saya akan save dulu. Nanti akan kita gunakan. Dan kemudian langkah yang selanjutnya kita harus ngetes token kita ya nantinya. Jadi caranya kita balik ke documentation, di bawah reference ada people. Jadi kita masuk ke sini dulu. Kemudian kita klik ke people. Kemudian get on my details ya di sini. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini kita klik try it panelnya. Nah, di sini kita klik dulu. Kemudian kita bisa run ya untuk mengetesnya. Nah, ada responnya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, berkaitan dengan identitas web kita. Kemudian setelah itu kita juga bisa klik ya nantinya untuk request ya, di bawah ada request ini request ya untuk melihat URL-nya. Jadi ini URL-nya sudah ada. Ya. Kita nanti akan menggunakan URL ini di step yang selanjutnya. Jadi saya akan copy dulu di Notepad ya. Nah, untuk URL-nya. Dan kemudian kita akan masuk ke bagian respond properties ya di sini. Nah, di respond properties ini kita bisa memverifikasi data-data kita ya, seperti itu. Iya, apa saja nanti kita bisa cek ya. Oke. Sekarang kita tinggalkan sejenak untuk Chrome-nya. Nah, kita balik ke device-nya. Di sini kita mau mengakses Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan buka folder ya, folder baru, open folder. Dan kemudian saya akan masuk ke DevNet source-nya. Dan kemudian saya akan masuk ke Webex Team. Nah, di sini sudah ada banyak filenya. Nah, yang pertama akan kita pakai di sini adalah berkaitan dengan authentication Py ya di sini. Nah, yang ini. Kita oke saja. Kita tunggu sebentar biar dia load semua filenya. Nah, sudah muncul. Nah, yang pertama kita adalah ke ini dulu, authentication. Nah, masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba isikan ya. Yang pertama di sini adalah saya delete dulu saja. Import request ya, di sini import request. Kemudian biar nggak ragu.
import JSON-nya. Nah, dan kemudian kita masukkan akses token ya. Akses token. Nah, ini token yang tadi sudah kita copy paste ya, yang sudah saya masukkan di Notepad. Sebentar akan saya buka kembali Notepad saya. Nah, kemudian saya akan paste di sini. Nah, ini token saya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu URL-nya. Nah, URL juga tadi sudah kita copy paste ya URL-nya. Nah, di sini URL dengan ini. Kemudian header dengan di sini kita menggunakan kurung kurawal ya. Terus kemudian kita isikan authorization. Kemudian mirror. Format access token. Access token. Nah, ini sudah ada ya, access token. Ya. Kemudian kita lanjut ke request.get URL headers ya. Nah, headersnya ini pakai S ya. Header. Nah, headers ya sudah ya. Nah, kemudian kita print JSON.dump JSON indent sama dengan 4. Ya, seperti ini. Ya. Headersnya headers, indentnya adalah 4. Kemudian kita save ya. Dan coba kita jalankan. Nah, kita tunggu terminalnya muncul. Oke, ada yang salah line 1 ya. Import request. Oke, kurang S ya requestnya. Kita jalankan. Oke. Ada di line 8. Requestnya di sini kurang S. Ya, kelihatan ya. Nah, oke, kita jalankan kembali. Kita tunggu sebentar. Ya, oke, sesuai dengan apa yang tadi kita lihat di web ya, webnya Webex tadi itu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan memanage people, orang-orang yang ada di Webex team. Nah, di sini kita balik ke situsnya Webex tadi. Nah, di sini. Kemudian kita akan mengakses API people, ya di sini sudah. Kemudian klik method untuk list people-nya. Jadi yang ini ya. Get list people. Nah, kemudian ada query parameter di situ.
Nah, ini dia ya, query parameternya ada di sebelah sini. Kemudian kita cari email parameter. Kemudian kita bisa menggunakan atau untuk mencari ya user-user yang ada di tempat kita dan di organisasi kita. Atau alternatifnya kita bisa menggunakan display name ya jika kita memang mengetahui namanya. Dan kemudian kita bisa menggunakan try it feature-nya. Nah, kita bisa menggunakan try it feature-nya ini. Nah, ini saya coba masukkan emailnya teman saya dan kemudian saya akan run. Nah, hasilnya di bawah ini ya. Jadi kita bisa melihat untuk detailnya seperti itu. Oke. Dan kemudian kita akan kembali ke Python-nya di Visual Studio-nya. Nah, di sini ada list people. Ya, di sini ada list people. Nah, di sini masih kosong. Kita bisa gunakan import request pakai S ya. Terus kemudian import JSON, import JSON, kemudian akses token. Nah, ini token saya ya di sini ya. Saya masukkan dulu. Oke, ini sudah saya masukkan token, URL dan juga email saya. Dan kemudian kita coba save ya, save di sini. Nah, kita save. Kemudian kita coba running. Ah, masih ada yang salah ya di sini, param. Oke, ini nggak perlu indent ya. Karena indent sangat berpengaruh ya di Python itu. Kemudian, nah. Kemudian kita akan coba untuk jalankan kembali. Ya, ini sama ya, seperti yang tadi, yang di awal. Menampilkan data informasi berkaitan dengan saya. Kemudian next kita akan menambahkan additional administrative details untuk seseorang ya. Nah, kita bisa menambahkan dengan menggunakan code berikut. Nah, code-nya adalah seperti ini. Tetapi karena saya bukan sebagai Webpack Team Administrator, jadi saya tidak bisa menggunakan ini. Ketika saya tidak sebagai administrator, maka tampilannya seperti halnya waktu pas pertama kali tadi kita menjalankan perintah untuk mengecekkan dari sisi tokennya. Ya sama ya, seperti ini. Kemudian next, nah kita akan memanage room di Webpack Team ya di sini. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan script Python untuk melist ya semua room dan juga nanti user yang mau akan kita gabungkan di sana, yang mau kita joinkan di situ. Nah, kita bisa klik di sini ada list room.py. Nah, di sini ya, kemudian kita berikan sebuah code ya. Nah, ini sudah saya masukkan untuk code-nya beserta untuk akses tokennya ya. Jadi kita import request, akses tokennya, URL-nya kita ganti room, kemudian nanti untuk header-nya, authorization, dan juga content type-nya masih sama dengan yang sebelumnya. Parameter rest dan juga apply-nya juga masih sama untuk script-nya. Dan kemudian kita akan coba jalankan. Kita tunggu dulu. Ya, di sini sudah muncul ya informasi-informasi sangat banyak sekali. Nah, di situ dibuatnya kapan, create ID-nya kapan, kemudian title dan lain sebagainya. Nah, itu apa saja grup yang ada di sana. Nah, itu muncul di sini ya. Nah, bisa kelihatan ini ada DevNet Associate Training-nya, kemudian nanti ada esensial dan juga yang lain-lainnya. Ada Cisco, ada grup Cisco dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membuat room ya dengan menggunakan create room.py. Nah, di sini. Nah, ini masih kosong, saya akan input code-nya.
Nah, untuk code-nya seperti ini ya modelnya. Jadi kita sama kayak tadi import request, terus kemudian akses tokennya berapa, URL-nya apa, untuk room-nya karena kita masih create room-nya, header-nya juga masih sama, dan kemudian kita berikan juga parameter. Nah, untuk lengkapnya adalah seperti ini. Jadi ada params, ada res, ada print juga ya. Dan jangan lupa ini masih belum di-save, kita harus save dulu. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita jalankan ya di sini ya. Jalankan. Kita coba lihat hasilnya. Ya, ini sudah muncul ya untuk DevNet Associate-nya. Dan kemudian di sini ada room-nya. Nah, ini dia. Ya. Oke, seperti itu ya caranya. Dan kemudian kita bisa menggunakan script Python untuk mendapatkan room details-nya. Ya, jadi kita bisa cek di sini ada room details ya di sini. Nah, akan saya masukkan untuk code-nya. Oke, ini saya sudah inputkan untuk akses token room ID yang kita dapatkan dari yang sebelumnya tadi. Ya, di sebelah kirinya title ada di sini ada ID titik 2 seperti ini ya. Dan kemudian akan kita coba jalankan. Nah, setelah kita jalankan di sini ya untuk Python 3 getroomDetails.py. Nah, di sini kita bisa melihat untuk room ID-nya, kemudian meeting link dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengaksesnya dari sini. Dan kemudian kita selanjutnya akan manage ya membership di Webpack Team. Nah, kita bisa menggunakan ini list membership.py ada di sini ya. Nah, list membership.py akan saya berikan untuk code-nya. Nah, untuk code-nya seperti ini ya. Jadi kita bisa memasukkan akses token seperti biasa kayak tadi. Kemudian room ID-nya juga sama dan kemudian kita akan coba jalankan. Ya, di situ. Ya, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya ya, ada yang sudah join. Nah, ini saya sendiri di situ. Dan kemudian nanti kita bisa melihat untuk detail-detail yang lainnya. Nah, seperti room ID, person ID, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah membership ya dengan menambahkan seorang ke dalam sebuah room. Nah, kita bisa menggunakan di sini ada create membership.py. Nah, seperti itu. Saya akan masukkan untuk code-nya. Nah, ini kita masih sama ya akses tokennya kita menggunakan yang punya kita, room ID-nya juga sama. Dan kemudian untuk person email yang mau kita add ya, ini saya mencoba untuk add teman saya di sini. Nah, kita Ctrl S dan kemudian kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Ya, oke. Ini sudah ter-add ya, ini nama dan juga orangnya sudah ter-add ya di room saya. Kemudian yang kedua kita bisa manage ya pesan di Webpack Team ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan nih create markdown message ya di sini. Nah, saya akan berikan untuk code-nya. Nah, ini untuk pesannya ya, untuk akses sama room ID-nya masih sama ya, akses token masih punya saya, room ID-nya juga room ID-nya tempat saya. Nah, pesannya ini hello DevNet Associate. Nah, seperti ini atau kita bisa juga ganti dengan yang lainnya. Ya. Kemudian kita jalankan. Nah, oke, sudah masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya demokan untuk penggunaan script Python di Webpack Team ya. Yang nantinya bisa dieksplor lebih lanjut kembali ya untuk penggunaan code yang nantinya bisa kita kembangkan lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.